فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Yusuf, justru dimulai dengan kisah mimpi. Kita semua tahu itu. Idz qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud pada saya." Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kisah Yusuf itu ternyata bermula dari mimpi. Kebesarannya Yusuf berasal juga dari mimpi, berakhir juga dengan memujinya Yusuf bahwa ini adalah hasil dari mimpi saya waktu kecil dulu. Artinya, Anda lihat ini Pak, sepanjang hidup orang mulia, orang besar nih, karena Yusuf alaihissalam itu punya nasab luar biasa, sampai Nabi menyebutnya, Nabi Muhammad SAW menyebut Yusuf alaihissalam dengan sebutan Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Ini orang mulia, Karim, orang mulia. Bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ya'qub. Bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ishaq. Bapaknya orang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang tidak sembarang, Yusuf alaihissalam. Karena itulah maka ini kisah besar. Ternyata kisah sebesar Yusuf alaihissalam itu ternyata bermula dari mimpi, Pak. Dan subhanallah, Islam ini punya aturan syariat tentang mimpi. Cuma memang kita nyaris tidak pernah mendapatkan pelajarannya, betul ya? Nyaris kita tidak pernah mendapatkan kajian ustadz di masjid manapun tentang mimpi. Padahal kalau Bapak Ibu, bukan cuma zaman dahulu, zaman hari ini di negara-negara Timur Tengah itu mereka ada pakar-pakar mimpi, Pak. Tapi bukan dukun kayak di Indonesia. Kalau di sini dukun, Pak. Nanya orang, apalagi kalau lewat SMS itu, ketik reks pasti mimpi. Itu jelas dukun. Dijamin kalau itu, Pak. Itu orang main-main dan bahaya. Padahal dalam Islam punya syariat tentang mimpi itu. Tentu juga, Masya Allah, silahkan dipelajari ya. Kita tidak cukup waktu untuk itu. Saya cuma kasih mukaddimah ringan. Mimpi itu saya cuma kasih 2 hadis Nabi SAW, Pak. Nabi SAW mengatakan, mimpi itu ada 3 jenis. Ini yang pertama, 3 jenis. Mimpi itu 3 jenis, Pak. Nanti silahkan kalau mimpi nanti malam silahkan ya, Pak. Dianalisa mimpinya. Ini syariat, ini syariat ini. Ini syariat. Yang pertama kata Nabi SAW, mimpi itu disebut sebagai mimpi yang dia mimpi yang tidak, yang disebut dengan hadithun nafs. Hadithun nafs, ar-rajul yukallimu nafsah. Hadithun nafs itu artinya cuma keinginan jiwa, Pak. Dengan jiwa, umpamanya begini, dari tadi siang kok Anda karena panas sekali Surabaya ini, kemudian pengen minum es, Pak. Nggak keturutan. Malam mimpi minum es, itu cuma pengen, kalau itu tuh gak ada tawilnya. Atau Anda pengen sekali jadi pejabat, terus tiba-tiba mimpi jadi pejabat, itu gak ada artinya juga. Karena memang Anda pengen banget itu jadi pejabat ya. Itu hadithun nafs, cuma ungkapan jiwa orang yang terpendam, terbawa dalam mimpi. Yang kedua yang juga tidak ada artinya adalah mimpi yang menyedihkan dan menakutkan. Itu mimpi dari setan. Karena setan itu sampai anak cucu Adam tidur saja itu diganggu, Pak. Jadi mimpi itu tidak mimpi yang dari setan itu pasti menyedihkan. Jadi kalau Anda mimpi sedih, begitu bangun kok sedih atau takut, khawatir, takut, itu dari setan, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bahkan Nabi mengatakan lam tadurruhu syai'. Mimpi itu tidak akan membahayakan Anda sama sekali, asal ada asalnya. Asal Anda melakukan apa yang diajarkan Nabi. Mimpi itu kalau buruk Nabi memberikan panduan. Umpamanya kalau Anda terbangun malam hari karena ketakutan, mimpi karena gara-gara mimpi, maka Nabi meminta agar kita mengucap ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita diminta untuk meniup ke kiri 3 kali. Yanfuthu an yasarihi thalathan. Jadi meniup 3 kali. Kalau tidak cukup itu juga Nabi minta agar ganti posisi tidurnya. Tidak cukup juga kata Nabi bangun sholat 2 rakaat. Ini semua petunjuk Nabi SAW. Dan satu lagi, jangan ceritakan mimpi itu pada siapapun. Ini salahnya kita, Pak. Kalau mimpi dinaikkan statusnya. Ini fatal nih gara-gara kita tidak paham mimpi.
Bahaya. Nabi sudah bilang, jangan ceritakan pada siapapun mimpi buruk. Itu tidak ada artinya. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini mimpi yang baik, bukan ungkapan jiwa, bukan menyedihkan dan menakutkan, mimpi yang baik. Yang ini ada artinya. Ini yang oleh Nabi disebut, kata Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian ini. Begitu Rasul wafat kan sudah tidak ada kenabian lagi. Tidak ada yang tersisa kecuali al-mubasyirat. Mubasyirat artinya kabar gembira, kabar gembira. Qalu wamal mubasyirat ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu kabar gembira itu? Nabi mengatakan mimpinya orang beriman. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Itu satu. Dan yang kedua ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan bahwa idza iqtarabaz zaman fala yakadu ru'yal mu'min yakdzib. Kalau zaman sudah makin dekat dengan kiamat, maka mimpi orang beriman nyaris tidak pernah salah. Lihat. Kalau ada orang, Masya Allah, orang beriman Bapak Ibu ini bermimpi, mimpi Anda tidak salah, Pak. Ini kalau mimpi yang baik tadi. Sayangnya di kita tidak ada yang ahli dalam bab ini. Harusnya ada yang ahli, Pak. Harusnya ada itu. Maka Bapak Ibu yang ahli Quran, ahli hadis, karena syarat untuk menjadi penakwil mimpi harus ahli Quran, ahli hadis, Pak. Kalau tidak pasti dukun.